Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramah Ramadan Menjawab Aspirasi dan Hikmah. Episode kali ini adalah episode terakhir dari Ramah Ramadan tahun ini, dan kita mendatangkan kembali narasumber yang kece yang waktu itu ngisi Ramah episode 1, yaitu Ustaz Asep Lukman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ramah kali ini kita akan membahas tentang Idul Fitri. Yang pertama mungkin Pak Ustadz, kan banyak orang yang menjalankan Idul Fitri, sholat Idul Fitri seperti dan lainnya, tapi belum tahu keutamaan-keutamaannya. Apa sih Pak keutamaan dari sholat Idul Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk Ramah kali ini sudah masuk episode terakhir. Kita ketemu lagi di episode terakhir ini dan membahas tentang sholat Idul Fitri. Hari ini kita sudah melaksanakan beberapa hari puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita sehat selalu untuk melaksanakan ibadah puasa ini, dan tentunya kita nanti bisa menuju ke hari yang dinantikan. Orang-orang ketika sudah berpuasa, maka dia menantikan suatu momen, suatu hari yang dinantikan ketika beres melaksanakan ibadah suci Ramadan. Salah satunya adalah menunggu-nunggu Idul Fitri. Apa sih keutamaan ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, melaksanakan sholat Idul Fitri adalah salah satu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam melaksanakan sholat Idul Fitri, di sana kita pasti berbahagia, gitu ya, berbahagia. Bahkan ketika umat-umat sebelumnya itu mereka punya hari raya sendiri, maka umat Islam pun punya ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu Rasul memerintahkan semua untuk berbahagia. Maka dari itu, ketika kita sudah bertemu dengan Idul Fitri, maka senantiasa kita harus berbahagia. Yang pertama, sunnah Nabi. Yang kedua, kita senantiasa menekankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, yang dimana di dalamnya ada juga khutbah Idul Fitri. Kita bisa mendengarkan ceramah, kita bisa mendengarkan fatwa-fatwa, dan juga isi esensi dari Idul Fitri itu seperti apa. Yang ketiga, senantiasa kita melaksanakan Idul Fitri itu, kita senantiasa akan bersilaturahmi dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Mungkin ada orang-orang yang jauh, yang udah lama tidak ketemu, akan tetapi dengan adanya Idul Fitri, kita memperkuat lagi tali silaturahmi, tali persaudaraan. Seperti itu keutamaan adanya Idul Fitri. Makanya mungkin Idul Fitri identik juga sama mudik mungkin ya Pak, biar betul. silaturahmi tetap terjaga. Yang kedua mungkin lanjutannya, kenapa kalau saat sebelum berangkat sholat Idul Fitri kita harus makan terlebih dahulu Pak? Kalau nggak makan minum gitu minimal. Ya. Disunahkan ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri, mau berangkat ke masjid atau bahkan ke lapang, disunahkan itu di lapang yang hamparan yang luas. Tapi kalaupun tidak ada lapang, di kita kan pada gang sempit ya, gang sempit, maka boleh di masjid seperti itu. Maka sunnah Nabi mengatakan ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita harus makan terlebih dahulu. Disunahkan juga yang manis-manis, kurma, teh manis ataupun yang lainnya, ataupun makan nasi gitu ya, boleh. Kenapa kita harus makan terlebih dahulu? Karena di hari raya Idul Fitri ini kita diharamkan untuk berpuasa. Karena ada larangan ketika kita Idul Fitri itu dilarang untuk berpuasa. Supaya apa? Ketika kita melaksanakan Idul Fitri, menekankan bahwa hari itu kita tidak berpuasa. Maka dari itu, sebelum melaksanakan keberangkatan sholat Idul Fitri, diusahakan untuk makan terlebih dahulu. Tadi boleh yang manis-manis, boleh kurma, boleh nasi, ataupun hanya minum saja, boleh, silahkan. Seperti Mungkin itu. sebagai tanda biar waktu hari itu tuh udah bukan Ramadan lagi. Betul. Mungkin ya kayak gitu. Ramadannya sudah beres gitu. Maka datanglah hari kebahagiaan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin, kenapa Pak kalau misalnya mau berangkat sholat Idul Fitri, kenapa jalan kita pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sama jalan kita pulang setelah sholat Idul Fitri itu dianjurkan harus beda jalan gitu?
Baik, mungkin anak-anak sekalian yang mau banggakan ketika kalian berangkat ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri, jalannya ke belok kanan, gitu ya. Maka ketika nanti pulangnya mungkin agak lebih jauh, tapi tong jauh deh, gitu ya. Jadi malah muter-muter ke sana kemari gitu. Tujuannya adalah ketika kita melangkahkan kaki kepada tujuan yang benar, salah satunya adalah dalam kebaikan melaksanakan sholat Idul Fitri, maka langkah kita dibarengi dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kalau lebih banyak langkah kita untuk menuju masjid, apalagi melaksanakan sholat Idul Fitri, maka akan banyak pahala yang kita terima. Yang kedua, hikmah dari jalan yang berbeda itu, kita ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, maka biasanya kita sering ketemu dengan orang-orang yang jauh, yang dekat, atau bahkan tetangga yang belum pernah ketemu, atau bahkan yang sering ketemu, gitu ya. Kita bisa saling memaafkan apabila banyak sekali kesalahan dalam Ramadan kemarin ataupun bahkan tahun-tahun sebelumnya, itu bisa memaafkan. Artinya tali persaudaraan pun bisa erat kembali dengan berjalan lebih jauh gitu. Tapi tadi jangan terlalu jauh, karena kenapa? Kita kan setelah Idul Fitri biasanya kumpul dengan keluarga. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita melangkahkan kaki pun kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biar bersilaturahmi juga bersama tetangga-tetangga yang belum kita kenal. Betul, mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin saat pelaksanaan sholat Idul Fitri, Pak, kenapa di sholat Idul Fitri takbir di rakaat pertamanya 7 kali? Iya. Baik. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kita disunahkan untuk rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir, gitu ya. Rakaat kedua 5 kali. Maka rumusnya adalah 7-5. Berarti rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 takbir. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW bahwa untuk sholat Idul Fitri rakaat pertama adalah 7 takbiran, rakaat kedua 5 takbiran. Maka dari itu tidak ada hal yang perlu dipertanyakan sebetulnya, gitu ya. Tidak perlu dipertentangkan karena kita mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti kayak gitu guys, jadi tidak ada yang harus dipertentangkan kenapa di rakaat pertama harus 7 takbir, di rakaat kedua 5 takbir kayak gitu. Selanjutnya setelah sholat Idul Fitri kan kita berkumpul bersama keluarga tuh Pak, keluarga inti ya tentunya. Terus setelah itu makan. Nah kebanyakan orang zaman sekarang tuh kalau misalnya udah sholat Id, udah kumpul keluarga, maaf-maafan, udah makan, lanjut itu tidur malah milih tidur siang. Sebaiknya apa sih Pak yang kita lakukan setelah sholat Idul Fitri, kumpul keluarga, makan kayak gitu? Baik, biasanya ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu kan pagi hari gitu ya, jam 6 atau bahkan jam 5.30 di beberapa masjid itu sudah mulai melaksanakan. Paling ketika kita melaksanakan Idul Fitri kan tidak lama ya, sholat paling 10 menit ataupun khotib menyampaikan pun 30 menit atau bahkan 1 jam. Nah selepas dari itu gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Tidur wae gitu ya, karena puasa tidur, terus akhirnya Idul Fitri tidur dari wae gitu ya. Jadi istilah kegiatan-kegiatan yang mana kita merasa dan kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Maka dari itu pergunakanlah untuk saling mempererat ukhuwah di antara keluarga tadi dengan makan-makan, ataupun ketika beres makan kita saling memaafkan di antara keluarga. Seorang anak minta maaf kepada seorang ibu, terus juga seorang adik meminta maaf kepada seorang kakak. Begitupun sebaliknya apabila mungkin bapak ibu sebagai orang tua pun punya kesalahan kepada anaknya, ataupun bahkan seorang kakak punya kesalahan kepada adiknya, usahakan untuk meminta maaf. Karena ketika di Idul Fitri ini, di hari raya ini, kita harus terus saling memaafkan. Maka dalam sebuah mengatakan ketika Idul Fitri itu hari di mana kita kembali kepada kesucian. Maka dari itu setelah beres suci Ramadan, mudah-mudahan dosa kita juga diampuni. Terus ketika datangnya Idul Fitri, hari di mana kita suci lagi, seperti kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Gitu, dia tidak punya dosa atau tanpa dosa. Akan tetapi sulit bagi kita menjamin di tahun selanjutnya kita tidak punya dosa. Tapi pasti akan ada kesalahan-kesalahan atau bahkan kealpaan yang kita lakukan. Minimal dengan hari raya Idul Fitri kita kembali
kepada kesucian gitu ya. Dan tentunya hari raya ini bukan hari raya bagi orang-orang yang bajunya bagus, gamisnya bagus, atau bahkan kerudungnya pasmina gitu ya, yang perempuan dan sebagainya gitu, atau dulu mah pernah hejo sage gitu ya. Nah itu ini apa? sekarang apa? Simmer. Simmer gitu ya, yang warnanya ada 2 warna gitu ya. Nah itu bukan hanya seperti itu, akan tetapi Idul Fitri itu adalah bagaimana bisa meningkatkan ketakwaan di hari-hari selanjutnya. Ketika beres Idul Fitri itu, beres bulan suci Ramadan, tadarusnya terus ditentukan, terus ditingkatkan, terus juga puasa sunnahnya juga ditingkatkan, terus juga itikaf di masjid, memakmurkan masjid itu senantiasa untuk terus dilakukan. Maka dari salaid liman lebih sajadin, walakin aid liman ta'atu tazid. Hari raya itu bukan hari raya bagi orang-orang yang membeli baju baru dan seterusnya, akan tetapi hari raya adalah bagi orang-orang yang terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti mungkin Pak, kalau misalnya selain ke tetangga-tetangga gitu setelah Idul Fitri, berarti kita juga harus kayak ziarah ke keluarga-keluarga yang sudah meninggalkan kita mungkin ya. Bisa juga seperti tadi kalian sudah makan-makan tuh dengan keluarga, terus sudah saling memaafkan di antara keluarga, tetangga bahkan itu ya. Terus juga hal yang lainnya, maka kalian juga bisa melakukan ziarah, biasanya nadran. Kalau bahasa Sundanya nadran, beberapa orang yang telah meninggalkan kita semua, mendoakan mereka, dan kita senantiasa untuk mengingat bahwa kita pun akan seperti mereka. Kita akan menyusul mereka, akan meninggal juga seperti itu. Nah, mungkin itu dia jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan ringan tentang salat Idul Fitri, tentang apa yang dilakukan setelah salat Idul Fitri. Dan mungkin poin yang bisa diambil dari ramah kali ini, Idul Fitri itu bukan berlomba-lomba bagus-bagusan baju gitu ya Pak, tapi caranya meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dia episode ramah kali ini, dan ini juga menjadi episode ramah terakhir di tahun ini di Ramadan 1446 Hijriah. Dan mungkin karena ini episode ramah terakhir ya Pak, mungkin Bapak mempunyai pesan dan kesan untuk Ramadan tahun ini ya. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, untuk ramah Ramadan menjawab aspirasi dan hikmah di tahun ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton ramah pada kali ini. Yang pertama, titip dari Bapak, ada beberapa hari lagi ke depan untuk melaksanakan ibadah puasa, tolong maksimalkan. Yang kedua, kita masih berada di 10 terakhir bulan Ramadan, mohon dimaksimalkan dengan beretika, terus juga dengan ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kemarin beberapa episode sebelumnya sudah membahas oleh Ustaz Denny tentang Lailatul Qadar, terus juga nuzulul Quran, dan asatidzah Bu Ella yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk episode kali ini, titip dari Bapak untuk kalian, setelah beres Idul Fitri, setelah beres bulan suci Ramadan, melaksanakan Idul Fitri, terus meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah muslim yang baik, bukan hanya diucapkan saja, tapi harus tetap dilakukan dengan kita melaksanakan amaliyah-amaliyah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita juga mengucapkan minal aizin wal faizin semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Sampai jumpa lagi di ramah tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.